Suhail bin Amr. Siapa dia? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau adalah sosok orator ulung, seorang yang ketika naik ke podium maka ceramahnya akan menyihir para pendengar yang ada di hadapannya. Namun dia manfaatkan untuk memprovokasi penduduk Mekah guna menghabisi Islam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum muslimin. Dan tentu inilah sebuah dosa yang sangat besar ketika keahlian seseorang digunakan untuk memerangi Islam. Allah takdirkan ketika perang Badar beliau tertangkap menjadi tawanan kaum muslimin dalam kondisi tidak berdaya. Umar ibn al-Khattab minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Rasul, biarkan aku, izinkan aku untuk merontokkan gigi-giginya Suhail. Fala yaqumu alaika khatiban abada. Supaya setelah hari ini dia tidak akan lagi bisa berorasi untuk menyerang dan memprovokasi manusia untuk memusuhimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah rontok giginya, berbicara saja sulit. Itu alasan Umar minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban beliau? Biarkan dia wahai Umar. Jangan engkau sentuh dia wahai Umar. Jangan engkau sakiti dia wahai Umar. Suhail ini suatu saat dia akan melakukan sesuatu yang membuatmu akan memujinya. Biarkan dia. Suatu saat nanti dia akan melakukan sebuah aktivitas. Dia akan berbuat sesuatu yang engkau sendiri akan kagum dengan apa yang dia lakukan. Singkat cerita, Suhail masuk Islam. Dan terjadilah mukjizat yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak sedikit kabilah-kabilah Arab yang murtad. Penduduk Mekah, kabilah Quraisy dan yang semisalnya, iman mereka mulai goyah. Pengen ikut-ikutan murtad seperti kabilah-kabilah yang ada. Ketika iman penduduk Mekah mulai goyah, bangkitlah Suhail. Kemudian dia berdiri di depan pintu Ka'bah. Lalu dia berorasi. Wahai penduduk Mekah, bukankah kalian adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam Islam? Jangan sampai kalian menjadi manusia yang pertama kali murtad. Barang siapa yang masuk Islam untuk menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Begitu mendengar orasi yang disampaikan oleh Suhail, penduduk Makkah yang hampir ikut-ikutan murtad gak jadi murtad. Saat itulah Umar tersenyum bangga. Seorang yang punya masa lalu gelap, bukan hanya kafir, akan tetapi kafir dan menyerang Islam, akan tetapi dia bisa move on. Orang boleh punya masa lalu yang kelam. Orang mungkin dia pernah melakukan dosa yang banyak. Ibarat seorang yang kepleset jatuh ke kubangan comberan, kotor. Apakah pantas seseorang yang terpleset jatuh ke kubangan lumpur, disuruh bangun oleh tempatnya, sudah terlanjur, sekalian saja, bukan hanya berenang, menyelam. Dan amat disayangkan. Ilustrasi itu mungkin dalam dunia nyata tidak kita temui mungkin. Akan tetapi dalam praktek keseharian tidak sedikit orang-orang yang ketika terjerumus kepada perbuatan dosa diingatkan, tidak mau. Sudah terlanjur.